Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Teman-teman ustadzah, ustadz yang saya banggakan, santriwan, santriwati yang saya harapkan menjadi generasi penerus saya yang keadaannya lebih baik, yang saya cintai. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita bersama diberi nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bermuwajah pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, perlu diketahui bahwa saya dilahirkan dari 67 tahun yang lalu. Untuk itu di sini sebagai referensi teman-teman ustadzah dan referensi kepada santriwan santriwati, saya akan bercerita tentang keadaan saya yang sampai saat ini ketika saya di tahun 1965 saya sudah mulai belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Dan luar biasa, ketika saya kecil belajar Al-Qurannya di desa yang lain, di desa Somopuro. Untuk itu, pada waktu itu saya kalau ingin mengaji dengan berjalan kaki dengan teman-teman yang lain, dengan senang hati. Walaupun pada saat itu terus terang penerangan untuk membaca Al-Quran tidak seperti sekarang, ada listrik yang lebih jelas. Kalau dulu ketika saya masih kecil belajar membaca Al-Quran, penerangannya dengan sentir atau teplok, sehingga dengan semangat yang tinggi, dengan keyakinan bahwa saya harus bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah dengan ketekunan begitu, sehingga sampai saat ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dimulai tahun 1965 sampai sekarang, kita atau saya bisa membaca Al-Quran, walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Namun apabila dibandingkan dengan teman-teman yang tidak aktif untuk bisa membaca Al-Quran, terus terang sangat berbeda sekali. Apalagi teman-teman saya yang berhenti di tengah-tengah ketika tidak bisa melanjutkan bagaimana mengaji cara membaca Al-Quran, maka sampai sekarang kalau membaca Al-Quran dia terbata-bata, bahkan mohon maaf dikatakan tidak bisa membaca Al-Quran. Dengan bisa membaca Al-Quran, maka apa yang diperintahkan Rasulullah tadi, yang saya sebutkan tadi adalah sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lah untuk itu
saya tetap memberi semangat kepada teman-teman ustadzah, ustadz semuanya untuk mari kita mempersiapkan generasi penerus yang keadaannya harus lebih baik dari kita, dari saya. Karena kalau saya bandingkan sekarang baca Al-Quran di desanya sendiri dekat sekali, kemudian ustadzahnya sudah siap dengan lebih sempurna dan mumpuni. Untuk itu gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Hal ini untuk mempersiapkan generasi penerus. Karena disebutkan tadi sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan insya Allah kalau kita bersemangat seperti itu, kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita bisa membaca Al-Quran, maka sesuai dengan hadis tadi yang saya sebutkan, ialah bacalah Al-Quran, karena akan datang besok di hari kiamat, memberi syafaat kepada orang-orang yang bisa atau senang membaca Al-Quran. Yang bunyinya tadi saya sebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini yang perlu menjadi pertimbangan kepada teman-teman ustadzah dan kepada anak-anak santriwan, santriwati. Karena besok di akhirat terus terang tidak ada pertolongan. Dan alhamdulillah kalau kita semuanya bisa membaca Al-Quran dengan lancar, insya Allah syafaat, pertolongan dalam keadaan kita kepepet besok di akhirat, Al-Quran akan memberi pertolongan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi untuk ustadzah, ustadz, mari kita bersemangat untuk mempersiapkan generasi penerus yang keadaannya lebih baik. Kemudian santriwan, santriwati, mari kita jangan sampai ketinggalan sebagai penerus, terutama dalam kita beragama Islam. Jangan sampai ada bahasa tidak bisa membaca Al-Quran. Itu hal yang ironis yang perlu dipertimbangkan kepada santriwan, santriwati. Ini perlu direnungkan oleh kita sekalian. Jadi kalau sekarang belajar Al-Quran dibandingkan dengan saya ketika masih kecil, ceritanya jauh sekali keadaannya. Dengan penerangan yang sederhana. Kalau kita bandingkan sekarang, fasilitasnya sudah luar biasa, keadaannya mestinya harus lebih bersemangat. Untuk itu sekali lagi saya tekankan dalam pesan cerita ini, memberi motivasi kepada ustadz, ustadzah, kepada santriwan, santriwati. Ustadz, ustadzahnya bisa bersabar untuk bisa memberikan ilmu kepada santriwan, santriwati. Dan perlu diketahui kepada teman-teman ustadz, ustadzah, barang siapa memberikan ilmu yang baik kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya. Mari sekali lagi kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan generasi penerus kita lebih baik. Dan yang terakhir yang perlu saya pesankan yaitu syukur kita bisa memberikan santriwan-santriwati sebagai generasi yang penghafal. Untuk itu inilah apa yang saya sampaikan, semoga memberi motivasi cerita yang sedikit ini sebagai bekal kita untuk berjuang agar bersemangat. Akhirnya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.